Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elda Limau dengan NIM 19010606101, mahasiswa pendidikan kimia kelas D semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gugus fungsi, yaitu asam karboksilat. Yang akan saya bahas di sini adalah deskripsi, struktur, tata nama, dan penggolongan dan manfaat dari asam karboksilat. Yang pertama, definisi dari asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa yang mempunyai satu gugus karbonil yang berikatan dengan satu gugus karboksil yang disebut dengan gugus karboksil atau karbonil ditambah dengan hidroksil. Strukturnya adalah RCOOH. Selanjutnya, tata nama IUPAC dari asam karboksilat. Dimulai dengan asam tambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2H tambah akhiran OAT. Contohnya adalah asam metanoat, asam etanoat, dan juga asam butanoat. Selanjutnya, jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi dengan nomor 1. Contohnya asam 3-metilpentanoat dan juga asam 4-hidroksil 2-metilpentanoat. Jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Dan jika senyawanya mempunyai dua gugus karboksilat, maka penamaan rantai utama diberi dengan akhiran dioat. Reaksinya dapat dilihat pada slide, yaitu asam propandioat atau asam malonat, kemudian asam etandioat atau asam oksalat, dan juga asam heksandioat atau asam adipat. Selanjutnya, tata nama trivial dari asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat ini tidak mempunyai sistematika. Contohnya asam formiat dan juga asam butirat. Yang kedua, letak substituen dinyatakan dengan alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Contohnya asam alfa kloropropanoat. Selanjutnya di sini terdapat tabel antara struktur karboksilat dan nama IUPAC dan nama trivialnya. Yang pertama, HCO2H, nama IUPAC-nya adalah asam metanoat, nama trivialnya asam formiat. Yang kedua, CH3CO2H, nama IUPAC-nya asam etanoat, nama trivialnya asam asetat. Yang ketiga, CH3CH2 2 kali CO2H, nama IUPAC-nya asam butanoat dan nama trivialnya asam butirat. 4. CH3CH2 2 kali CO2H, nama IUPAC-nya asam pentanoat, nama trivialnya asam valerat. Selanjutnya CH3CH2 4 kali CO2H, nama IUPAC-nya asam heksanoat, nama trivialnya asam kaproat. CH3CH2 5 kali CO2H, nama IUPAC-nya asam heptanoat dan nama trivialnya asam enantat. H2O CCO2H, nama IUPAC-nya adalah asam etandioat dan nama trivialnya asam oksalat. HO2 CCH2 CO2H, nama IUPAC-nya asam propandioat dan nama trivialnya asam malonat. Dan yang terakhir, HO2 CH2 2 kali CO2H, nama IUPAC-nya asam butandioat dan nama trivialnya asam suksinat. Selanjutnya adalah alkil dari alkil karboksilat.
Contohnya adalah asam etil karboksilat dan juga asam isopropil karboksilat. Selanjutnya, sifat-sifat asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat mempunyai 3 ikatan kovalen polar sehingga senyawanya polar. Yang kedua, asam karboksilat mampu membentuk ikatan hidrogen melalui gugus CO dan OH. Selanjutnya, ikatan hidrogen yang terbentuk lebih besar dari ikatan hidrogen pada alkohol sehingga titik didih asam karboksilat lebih besar dari titik didih alkohol yang MR-nya sama. Reaksinya dapat dilihat pada slide. Dan asam karboksilat mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga mudah larut dalam air. Selanjutnya, keasaman dari asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk larutan yang bersifat sedikit asam. Yang kedua, keasaman asam karboksilat tidak sama dengan asam-asam anorganik karena asam karboksilat terionisasi sebagian dalam air sehingga asamnya lemah. Untuk reaksi dan rumusnya dapat dilihat pada slide. Yang selanjutnya, dibandingkan dengan alkohol, Ka asam karboksilat lebih besar karena asam karboksilat dapat beresonansi. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa NaOH membentuk garam karboksilat. Untuk contohnya dapat dilihat pada slide. Gambar nomor 1 adalah asam benzoat dan kedua adalah asam asetat. Yang berikut adalah pembuatan asam karboksilat. Asam karboksilat dapat disintesis atau dibuat melalui beberapa cara. Cara yang pertama adalah oksidasi alkohol primer dan aldehida. Yang kedua, oksidasi alkena RCH, HR dan R2C CHR. Yang ketiga, oksidasi gugus alkil pada cincin benzena. Seberapa panjang pun gugus alkil akan didegradasi menjadi gugus karboksilat benzoat. Yang berikut adalah beberapa reaksi dari asam karboksilat. Yang pertama adalah reaksi reduksi. Nah, untuk reaksinya dapat dilihat pada slide. Yang kedua, reaksi dekarboksilasi asam beta keton dan beta dikarboksilat. Reaksi dekarboksilasi ini khususnya hanya terjadi pada asam karboksilat yang mempunyai gugus beta keton. Contohnya itu yaitu asam 3 ketobutanoat. Yang dihasilkan adalah aseton. Selanjutnya, mekanisme dari asam karboksilat. Mekanismenya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ketiga adalah asam lemak atau hidrolisis. Lemak atau minyak dihidrolisis menghasilkan asam karboksilat. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide di mana tristearin atau gliserol tristearat dihasilkan gliserol dan asam stearat atau asam lemak. Demikian penjelasan saya tentang asam karboksilat. Terima kasih.